saya kira permasalahan ini tidak hanya di Kalimantan ya, mungkin dari Sumatera juga ada. Saya lihat tadi ada Pak Timbas, mungkin Pak Timbas bisa memberikan gambaran kira-kira bagaimana kalau konflik-konflik ataupun problem-problem terkait sumber daya lahan ini kalau di daerah wilayah Sumatera. Pak Timbas masih ada kah? Hadir, Pak. Silakan, Pak Timbas. Ada, Pak. Terima kasih, Pak Pur, Pak Kayum, Bapak-Bapak semua, juga Pak Moderator. Saya melihat judul topik kita hari ini, merawat industri sawit di tengah isu masyarakat adat. Saya rasa karena banyaknya regulasi terkait sawit, Pak Kayum, tolong ke depan itu merawat itu dirubah menjadi menjebak industri sawit di tengah isu masyarakat adat. Karena kenapa saya ngomong begini? Ada 6 impres yang sudah keluar, 1 perpres selama 10 tahun ini terhadap 1 komoditi sawit, tapi tidak selesai. Keluar lagi namanya RUU masyarakat adat. Jadi judulnya cocok itu, bukan merawat, menjebak industri sawit. Jadi ya ini pengalaman daerah, Pak, ya. Ini Pak Pur. Contoh, apabila di satu kabupaten mengeluarkan perda, ya, umpamanya perda kutipan. Kalau perda ini berhasil, kabupaten seluruh Indonesia ikut-ikut semua. Demikian juga dengan tanah adat ini. Kalau Kalimantan, satu daerah Kalimantan, masyarakat adatnya muncul wilayah adatnya, apalagi yang ada di dalamnya itu perkebunan sawit, wah, bisa-bisa di Sumatera Utara kebun sawit itu juga dikapling-kapling semua. Jadi ini yang menjadi kekhawatiran bagi kita. Saya rasa ya dengan 6 impres dan 1 perpres, kenapa nggak bisa menyelesaikan? Muncul lagi yang lain. Nah, ini perlu pemikiran, Pak. Dari saya demikian dulu, Pak Pur. Terima kasih. Oh, terima kasih. Pak Sadino, gimana Pak Sadino ini? Rupanya aturan-aturan baru impres, perpres itu ini bagi Pak Tibas dan teman-teman ini malah menjebak ini, bukan mau merawat itu. Pak Sadino tadi juga bilang, aturannya ada di mana-mana sudah lengkap gitu. Tapi tidak pernah ada yang bisa menyatukan itu. Atau Omnibus Law juga sudah bicarakan tentang itu, Pak. Pak Sadino, silakan. Kebetulan kaitannya dengan hutan, kaitannya dengan kebun itu memang tidak terpisahkan. Regulasi kita, Pak Jokowi mungkin itunya sangat baik. Menciptakan regulasi-regulasi untuk memperlancar bagaimana urusan perkelapa sawitan. Tapi mungkin Pak Jokowi kan adalah tanda tangan, Pak. Karena di situ saya selalu sampaikan kepada teman-teman GAPKI, kepada Apkasindo, setiap perpres, setiap impres, tolong cermati diktumnya tiap pasal per pasalnya. Tadi Pak Darsono sudah sampaikan. Terus kalau misalnya Perpres 88 2017 saja, itu di sana sudah mengesampingkan tanaman sawit. Padahal yang kita bahas adalah bagaimana tadi merawat sawit, Pak. Merawat sawit. Jadi perpres itu nggak cocok lagi. Karena di sana tanaman sawit. Terus juga ada bagaimana peraturan Menteri KLHK terkait dengan perhutanan sosial, Bapak Ibu sekalian. Perhutanan sosial itu kaitannya dengan kawasan hutan dan juga ada APL. Jadi APL pun dia atur sebenarnya, padahal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tapi APL pun dia juga atur. Makanya tadi di closing saya ada APL bisa menjadi hutan adat. Prosesnya lebih gampang karena itu hanya SK Bupati. Ya. Tetapi dalam konteks ini, Pak, saya juga selalu mengingatkan tadi apa yang disampaikan Pak Timbas kepada teman-teman pelaku usaha perkebunan, baik mau perusahaan maupun petani.
tolong dicermati apakah lahan Bapak Ibu sekalian tidak dalam konteks perizinan perhutanan sosial. Karena perhutanan sosial yang dicanangkan oleh pemerintah adalah 12,6 juta hektar. Saya buka saja ada test case Bapak Ibu sekalian. Ada perusahaan di Kalimantan Utara yang sudah HGU, dan sekarang kena masalah hukum, dan sekarang di dalamnya ada izin perhutanan sosial. Jadi di dalam HGU saja, ini mungkin sumbernya saya belum menemukan yang perusahaan siapa. Ini sekarang diduga ada 9 HGU yang di dalamnya ada izin perhutanan sosial. Apalagi yang belum ada HGU, makanya Pak Gulat itu lebih hati-hati lagi. Ya. Apalagi kalau kita dalam konteks mengurus belum dapat izin, tahu-tahu sekarang ada permohonan perhutanan sosial dan diberikan. Karena di situ yang namanya GAPI tidak pernah diajak bicara. Bahkan dinas perkebunan di provinsi tidak pernah diajak bicara menentukan perhutanan sosial. Karena basicnya adalah peta penunjukan kawasan hutan. Apa ini nggak menjadi polemik, akan menjadi antar sesama perusahaan dengan pemegang izin yang baru nggak berantem. Pak, ini terjadi. Makanya saya katakan, ayo kita cermati. Makanya kemarin di Sumatera Utara, saya berbicara adalah regulasi bukan sebagai penyelesaian masalah, tetapi adalah penghambat terhadap sawit, penghambat terhadap pertumbuhan industri sawit. Dan apa yang saya bisa buktikan, Bapak-Ibu sekalian, sangat gampang. Nggak usah jauh-jauh tadi. Bagaimana perhutanan sosial tidak membolehkan sawit? Bagaimana perhutanan sosial, hutan rakyat nggak boleh sawit? Ya. Bagaimana Inpres tentang ISPO bicara tentang pengembalian kewenangan tentang masalah lahan, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya buka-bukaan ini kepada teman-teman GAPI, pada ibu-ibu yang Bapak yang saya hormati. Kalau saya diajak rapat, misalnya mohon maaf, misalnya Bu Musdalifah, harusnya sebagai leader, tapi pada saat ada masalah lahan diserahkan ke KLHK. Ya sudah, tadinya jalannya sudah 10 kilo, kembali ke titik 0 lagi. Jadi Bapak Ibu cermati saja setiap regulasi, bahwa ada kementerian, tugas masing-masing kementerian. Kalau masalah lahan terkait dengan kawasan hutan, makanya diserahkan kepada kementerian KLHK. Padahal KLHK toolnya atau regulasinya, alat kerja dia tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Hutan produksi ya hutan produksi, hutan konversi, hutan lindung ya hutan lindung. Dia tidak mau tahu bahwa di situ ada hak konstitusinya petani yang dia bertanam ada di sana sejak dulu. Dia nggak diakui, apalagi kalau udah hutan lindung atau konservasi. Ya, tadi saya katakan kalau Pak Wamen tadi sampaikan suku Kubu misalnya. Wong dia yang melanggar duluan, yang menunjuk itu dulu. Wong dia lahannya dia udah ditunjuk, apalagi dia di dalam hutan lindung nggak boleh. Itu salah kaprah, orang manusianya sudah ada di situ, maksud dia sebagai hak konstitusinya dilanggar. Saya contohkan Baduy, Pak. Itu kawasan konservasi, kenapa masih di sana boleh? Bromo Tengger ada, Pak. Ya kan kita harus berbicara tadi, makanya haknya tidak harus dalam bentuk hak atas tanah misalnya, kan tetap ada di sana. Itu yang namanya hak konstitusi warga negara. Nah ini kan tidak pernah, seolah-olah haknya orang ini bisa kapan aja diusir, kapan aja karena ditunjuk langsung diusir. Makanya kalau Pak Domo sangat marah, orang baru nunjuk-nunjuk, orang udah di penjara. Tentu ini menjadi problem, Pak. Kenapa saya waktu awal-awalnya begitu? Saya katakan, kalau di pasal 50, Undang-Undang Kehutanan sebelum saya batalin beberapa kali, Pak, itu setiap orang memasukin kawasan hutan tanpa izin. Saya sampai waktu disertasi, saya diuji gini, Pak. Jadi kalau memaknai dengan pasal itu, kalau lulus pemberantasan buta huruf, jadi kalau sopir pun yang jadi ALS itu dari Sumatera ke Medan ke Lampung, ya istirahat kencing di dalam hutan, di kayu situ aja di penjara coba, Pak.
Bagaimana dengan pola itu? Makanya saya katakan, regulasi tadi yang Pak Darsono katakan, regulasinya itu lebih kejam dari zaman Belanda. Gitu. Akhirnya orang ngangkut kayu, Pak. Peristiwa saya ingat di Pekanbaru, ngangkut kayu dengan sepeda, Pak. Dia dihukum. Padahal dia bawa kayu, katanya dia udah berulang-ulang. Lah bagaimana dia, hak konstitusinya dia hidup di sekitar masyarakat hutan kalau dia tidak boleh cari makan dari kayu. Nah, tentu ini menjadi perdebatan, ya. Tapi orang katakan bahwa itu adalah kriminal. Saya katakan, Anda katakan kriminal karena Anda melihat dari sisi ekonomi. Anda tidak tergantung itu. Pada saat orang tergantung itu, bagaimana dikatakan kriminal? Nah, padahal regulasi ini menurut saya lebih kejam daripada itu. Saya kira itu yang bisa support dari Pak Timbas. Terus terang saja Pak Purwadi, Bapak Ibu sekalian, saya memang pengamat di dalam konteks kehutanan. Tapi kalau memang Pak Petrus misalnya, kalau memang di sana menjadi pertanyaan besar sebagai problem, ya harus dikritisi. Jangan kita menganggap bahwa pemerintah dia menjalankan itu, tetapi untuk pencitraannya. Wah, saya sukses nih menghukum masyarakat seperti di TV-TV. Saya bisa menghukum masyarakat dengan tersangkanya 200 orang. Itu padahal anggotanya Pak Gulat itu. Kan kasihan, kan gitu. Ya? Jadi supaya Pak Gulat itu bagaimana itu lebih semangat lagi gitu. Tahu-tahu saya kirim perkara-perkara Pak Gulat, anggotanya yang kalah, yang harus merehabilitasi hutan di penjara. Pak Gulat langsung ketuk jidat aja gitu. Dia bilang, nggak ada tapi Pak Timbas harus gerak juga. Karena bagaimanapun, saya katakan saat ini, saya selalu dikatakan setiap forum kemarin saya lupa. Kita harus berubah bahwa kita sawit bukan memasukin kawasan hutan, tapi kawasan hutan yang masukin di sawit kita. Dan itu harus dirubah. Jadi kalau Bapak Ibu dikatakan nanti, Bapak tahu nggak bahwa kebun sawit Bapak itu masuk dalam kawasan hutan? Kawasan hutan menurut siapa, Pak? Kawasan hutan yang nyaplok sawit saya kan gitu. Kenapa waktu saya nanam, kenapa nggak ada yang melarang? Apalagi yang perusahaan jumlahnya ribuan. Tapi pada saat sudah 15 tahun baru dikatakan ilegal. Logika dari mana dikatakan ilegal? Kenapa sejak awal tidak dinyatakan salah? Harusnya sejak awal dinyatakan dong sebelum baru 100 hektar aja udah kelihatan kasat mata Bapak Ibu sekalian. Harusnya di stop itu, jangan orang investasi dibiarkan terus begitu sekarang dikatakan ilegal. Ya. Kenapa tadi Bapak Ibu sekalian ini adalah merifer yang kemarin? Kenapa saya katakan peraturan perundang-undangan sebagai ancaman bagi perusahaan sawit? Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya tadi saya sangat interest dengan Pak Wamen tadi. Karena Bapak Ibu sekalian sekarang masalah sawit di dalam kawasan hutan yang diklaim oleh mereka itu dalam bentuk klaim. Saya tidak mengakui itu di dalam kawasan itu, tapi klaim, selalu kata-kata saya begitu. Itu misalnya ada 3.400.000. Saya katakan, Pak, itu sudah terlanjur. Bagaimana kalau 15 tahun, 10 tahun lagi harus replanting? Dia pasti ragu, Bapak Ibu sekalian. Berarti apa? Itu kan ancaman yang nyata. Orang yang punya HGU saja yang sudah lama, perpanjangannya nggak jelas. BPN tadi sebenarnya saya mau tembak kepada Wamen. Orang minta perpanjangan HGU harus clearance kepada KLHK. KLHK dimasukkan peta dalam kawasan hutan. Prosesnya akhirnya menjadi mandek semua. Nah, bagaimana teman-teman sawit mensikapi itu? Tentu itulah butuh effort yang sangat panjang dan sangat kita harus juga meyakinkan semua stakeholder. Saya sering berbusa-busa bicara di mana-mana, tapi saya katakan pasti saya dikatakan, oh itu Pak Sandino pembela sawit, itu yang menjadi kata-kata saya. Sering dimukakan kepada saya pribadi. Tapi bagi saya tidak apa-apa, karena saya katakan, sejak tahun 93 pun saya sudah bekerja di HTI, di HPH, saya tahu bagaimana sistem di sana, sistem rente di sana, saya sudah tahu. Makanya saya kembali kepada Bapak Ibu sekalian, saya mensupport sawit. Saya katakan, saya bukan belajar dalam konteks agronomi, ilmu tanaman, saya nanam-nanam. Meskipun saya juga punya pendidikan itu. Tapi bagaimana orang menanam, setelah nanam hasil panen baru diambil, dikatakan dia melanggar hukum. Saya katakan harusnya sejak awal dihentikan. Orang menanam kok melanggar hukum. Terus dia memanen bukan negara. Sekarang misalnya dikatakan,
Sawit itu ada kerugian negara. Siapa yang merugikan negara? Malah dia menurut Pak Darsono, menurut teman-teman itu malah merehabilitasi yang sudah gundul karena udah kayunya udah diambil. Kok sekarang dikatakan deforestasi, degradasi? Nah, itu kerja keras dari Bapak Ibu sekalian. Bukan saya memprovokasi, tapi memang harus terprovokasi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya sampaikan. Pak Wardi sedikit aja Pak Wardi. Ya, silakan. Ada Pak Prabianto. Jadi ya. Kita ini sudah terlalu banyak ngomong kayak begini. Dan rasanya Menteri kok sebetulnya sudah tahu. Menteri itu sudah tahu sebetulnya. Cuman bisa menyelesaikan enggak? Kayaknya pada level Menteri enggak ada lah. Hari apa kemarin ya? Hari Senin kemarin ada diskusi yang sama itu di Kementerian di Pak Luhut lah. Ini masalah ini tolong diangkat. Tapi kayaknya nggak bisa juga. Jadi menurut saya teman-teman ini dari KAPI, Apasindo, sudahlah ngomong langsung kepada Presiden ini kayak begini, mau diselesaikan atau kita mau terus bergulat kayak begini. Mungkin ada Pak Gulat maksud saya. Supaya kita tahu persis sikap Presiden itu seperti apa. Karena pada level Menteri nggak bisa ini. Seperti Perpres berapa 88 2007 itu jelas-jelas itu Perpres itu dijegal, udah jelas itu dijegal, nggak bisa itu dijalankan. Tapi ya seperti itu. Menurut saya harus turun langsung seperti Pak Jonan dulu membenahi kereta api. Kereta api, betul. Iya, jadi nggak cukup hanya dengan SK Dirut, nggak cukup. Lihat langsung ke lapangan, ini nih jalan apa enggak. Nah, kalau seperti itu mungkin kita akan ada perubahan. Karena kereta api yang dulu rasanya nggak mungkin lah kita mengubah kereta api yang sudah kayak gitu. Nyatanya bisa. Di Bogor dulu yang stasiunnya begitu kumuh, sekarang sangat bersih. Kalau kita mau serius nangani satu persatu bisa. Tapi jangan ini sedikit. Kalau sedikit-sedikit nggak jadi apa-apa. Udahlah, fokus pada ini dulu kita selesaikan. Karena sawit ini, tadi bilang kan, ini sudah sumbangannya ini sudah luar biasa gitu loh. Kalau kita tidak tangani, ya ini akan hancur. Terus kemudian satu lagi hancur, nanti akan lain lagi, yang dihancurkan di Indonesia akan lain lagi gitu. Jadi saya persoalan tanah ini marilah segera kita selesaikan. Dan kebetulan kemarin Pak, saya nggak tahu dalam kasus problemnya apa, tapi dalam hal pengembangan lumbung pangan, Presiden sudah mengatakan kita punya problem dengan tanah. Saya nggak tahu itu apa maksudnya problem dari tentang tanah itu. Nah, mumpung moodnya ke sana, masuklah ini sekarang ini kita itu punya problem ini, bukan hanya sawit loh ini. Saya tidak anti hutan, tidak. Kalau hutan itu mensejahterakan monggo, yang penting itu keputusan yang kita ambil, mana yang lebih memakmurkan rakyat, itu yang kita pilih. Ya, bukan hanya sekedar harus sawit. Sawit juga kalau sekarang dikembangkan menjadi 35 juta, saya yakin ambruk juga sawit. Jadi nggak sembarangan berkembang juga kan. Nah sekarang hutan 60 berapa Pak Petrus, 60 juta hektar hutan produksi. Sawit pun kalau 60 juta hektar ambruk juga, sawit itu bangkrut semua juga. Jadi gede itu bukan berarti hebat, belum tentu. Gitu loh. Pada saat kurus Anda kurang gemuk, tapi kalau terlalu gemuk, sebadan setinggi saya ini bobotnya 200, lemah juga saya, nggak bisa ngapa-ngapain. Untungnya bobot saya sekarang dari 100 turun ke 79. Jadi ya. Makasih Pak. Oke. Terima kasih.